application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit di awal mengomentari debat capres yang terakhir. Ya, yang saya lihat itu tidak akan merubah elektabilitas baik itu Ganjar maupun Anies, tapi mungkin akan menambah elektabilitas Pak Prabowo. Kenapa? Nah, ini yang saya mau bahas. Nah, setelah itu saya akan bahas mengenai eksploitasi kampus-kampus untuk menyerang Pak Jokowi. Jadi ada dua topik sekaligus di dalam satu video. Jadi saya cepat singkat ya. Gini, kita lihat dulu, ini sudah saya pernah tayangkan di konten saya kemarin mengenai cerita Ibu Megawati selamatkan Prabowo yang terlantar tak punya keluarga negaraan. Saya bingung ya, dari mana ya Pak Prabowo bisa pernah kehilangan keluarga negaraan. Oke deh. Tapi intinya ini berita Kompas 3 Desember 2019 ya. Nah, waktu itu intinya Pak Prabowo ya tanda kutip lah diselamatkan sama Ibu Mega, akhirnya juga dipasangkan dengan Ibu Mega sebagai cawapres kan. Artinya, Ibu Mega tahu Pak Prabowo bukan pelanggar HAM. Iya dong. Kalau yang soal penculikan, kalau dulu sih di ABRI sebutnya pengamanan. Dia sudah bilang, ya oke, yang 9 separohnya kan sudah jadi anggota Gerindra, 4 kembali dengan selamat. Yang 13 itu urusan orang lain. Ya, yang 13 misalnya Wiji Tukul, Dedi Hamdun, bahkan nggak ada hubungannya Pak Prabowo dengan siapa itu Munir misalnya. Penembakan misterius itu bukan urusan Pak Prabowo. Begitu juga kerusuhan Mei itu bukan urusan Pak Prabowo. Pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa juga bukan urusan Pak Prabowo. Hasil akhir TGPF, tim gabungan pencari fakta yang diketuai oleh Marzuki Darusman yang wakilnya adalah waktu itu Kiai Haji Said Agil Sirat yang pernah jadi ketua PBNU, sudah menyatakan Pak Prabowo tidak terlibat dalam tragedi Mei. Jadi Anda harus pisahkan ya antara yang penculikan itu pun karena dia menerima perintah. Memang dia tidak pernah menyebutkan perintah dari siapa, pasti dari atasan ya. Inilah yang namanya mikul duwur mendem jolo. Dia jaga institusi ABRI. Dia nggak mau ini, udahlah salah saya. Kira-kira begitu ya. Tapi cuman yang 9 orang itu. 9 orang itu 5 malah jadi anggota Gerindra. 4 kembali dengan selamat. Nggak ada yang mati. Oke? Nah, jadi sekali lagi cerita Megawati yang menyelamatkan Prabowo, saya bilang benar deh ya. Artinya Megawati mengakui Pak Prabowo ini bukan pelanggar HAM dong. Kalau Pak Prabowo pelanggar HAM berat, mohon maaf ya, berarti Ganjar ini melecehkan Ibu Mega dong. Seakan-akan Ibu Mega kok kamu nggak tahu tuh Pak Prabowo tuh pelanggar HAM berat itu. Kenapa diselamatkan? Kan bisa begitu. Iya dong. Kenapa saya bilang gitu? Karena Ganjar sampai kemarin di debat capres masih di closing statement dia bilang untuk tidak memilih orang yang intinya yang melanggar HAM. Kayaknya penasaran banget gitu ya. Masih bawa-bawa pelanggaran HAM lagu lama dikemas lagi dalam CD baru. Oke. Kemudian yang saya mau tanggapi juga selain itu ya, mengenai internet gratis atau makan siang gratis. Panjang lah ya, Anda sudah nonton. Intinya, Ganjar melakukan blunder juga. Dia bilang kan internet tuh banyak blank spot, banyak gini-gini. Saya mau tanya, yang bikin itu banyak blank spot apa? Itu di korupsinya proyek BTS di Kemenkom Info. Yang pelakunya adalah Johnny G. Plate dari Partai Nasdem alias Kubu 01. Kemudian di dalamnya ada perusahaan suami Ibu Puan terlibat. Memang sampai sekarang Pak Happy ya masih santai-santai aja ya. Tapi poin saya mau menegaskan, ada yang membuat blank spot itu karena program pengadaan ribuan BTS gitu ya, ribuan atau berapa lah saya lupa tepatnya, itu terhenti karena dikorupsi uangnya. Oke? Ganjar juga lupa, yang menjual Indosat ke asing adalah Ibu Mega. Kalau sekarang pemerintah mau memberikan internet gratis kepada anak-anak, bagus sih menurut saya. Cuman kan uangnya harus dikeluarkan dari uang APBN dong. Iyalah, masa iya dong, ya kan? Nah, dibayar kemana?
ya ke operator seluler lah, bisa ke XL, bisa ke Telkomsel, bisa ke Indosat. Ketika dibayar ke Indosat pakai APBN, itu uangnya ke Qatar. Karena kan sudah pernah dijual Indosat. Masa lupa? Aduh, iya kan? Nah, jadi itulah yang saya soroti. Sama satu lagi tambahan soal stunting. Pak Ganjar nggak terlalu salah sih, betul. Stunting itu bisa disebabkan karena ibu hamil, ketika hamil gizinya nggak baik, maka anaknya bisa stunting. Tapi bisa juga ibu yang sudah bagus melahirkan anak, tapi ketika anaknya itu dilahirkan, hidup di lingkungan miskin sehingga gizinya buruk, dia stunting. Pertumbuhannya tidak seperti anak-anak normal, pendek, kerdil, dan seterusnya. Nah, itu yang disasar oleh program makan gratisnya Pak Prabowo. Dan ibu-ibu juga diberikan makan gratis, sudah dijelaskan. Ya kan? Masa cuma ibu-ibu aja, seakan-akan Ganjar mau menyalahkan program pemberantasan stuntingnya Pak Prabowo. Tapi hebatnya Pak Prabowo, dia tidak memperpanjang masalah itu. Biarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya udah nilai, Ganjar nggak tepat. Ya, karena ada juga bayi yang lahir dari ibu-ibu yang sehat, tapi sekarang dalam keadaan kondisi miskin. Nah, ini yang diadres oleh Pak Prabowo, ya. Jadi itu yang saya kritisi dari pihak Ganjar, oke? Lanjut nih, kan ini dua ini jadi satu nih ya, biar cepet nih. Nah, kita lihat ya, media Inggris The Economist waktu itu pernah memberikan hasil survei Pak Prabowo itu di 50%. Tapi kemudian berapa hari kemudian dikoreksi, salah, ada cuman 47. Sekarang keluar lagi yang baru, 53%. Ini hasil survei Inggris, media Inggris The Economist. Kemudian Roy Morgan yang sebelumnya digadang-gadang bagus nih oleh kubu PDP, terakhir juga mengeluarkan hasil surveinya Prabowo Gibran leading. Ya memang nggak 50%an, 40 sekian. Tapi jelas. Jadi jangan lagi bilang, Roy Morgan bilang Ganjar yang ini. Ya itu kan dari September punya hasil polling yang terbaru. Roy Morgan sudah yang setelah September, itu Prabowo yang unggul. Oke? Cepet aja nih. Nah ini dia nih. Ini ada cuitan dari Raja Rimba New. Ini mengulangi hoax itu ya. Sebenarnya yang namanya Raja Rimba juga bisa kena undang-undang ITE. Kenapa? Dia bilang apa? Tujuannya apa? Kenapa bagi bansos di teman istana? Ini sama aja pamer kemiskinan ke seluruh dunia. Bagi-bagi bansos itu cukup lureng tangani. Ini bukan urusan presiden. Nah ini kan video lama yang saya sudah pernah buat kontennya juga. Itu April 2023. Jadi jangan dikait-kaitkan lagi dengan Pilpres sekarang. Oke? Aduh. Nah ini dia nih. Rudy Valinka ya bilang, padahal di dalam berita Kompas ini jelas ada artikel kalau itu video hoax. Iya, hoax karena itu bukan urusan dengan Pilpres, urusan dengan April 2003 ya, waktu masih ada urusan Covid ya. Sembako dibagi-bagi di depan istana jauh sebelum hari penentuan capres-capresan. Betul, udah pernah saya bahas juga. Tapi emang kakek tua ini punya niat nggak benar. Dan rasa ketakutan kalah direproduksi untuk bodoh-bodohin rakyat. Karena Pak Yusuf Kalla seakan-akan mengpolitisasi video yang tahun lalu. Oke? Cepat aja ada nih ya. Nah ini ada cuitan dari siapa lah, ini nggak jelas tuh pakai kode-kode gitu ya. 01 dan 03 bicara tentang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sedangkan 02 bicara tentang masa depan Indonesia. Soal misalnya pemberian makan gratis. Nah, soal pemberian makan gratis, nggak usah heran uangnya dari mana. Panjang ya kalau saya terangkan nanti ya. Saya akan terangkan detail uangnya itu dari mana, yang berapa ya, 400 triliun ya setahun ya gitu ya. Dari mana uangnya? Ya udah jangan ngomong sekarang dulu. Tapi saya mau kasih tahu, negara yang secara ekonominya masih di bawah Indonesia sudah melakukan ini siapa? Misalnya India sudah 5 tahun. Oke? Nggak tahu kan? Nah, saya kasih tahu sekarang. Oke. Nah, ini mungkin yang membuat kubu 03 panas nih. Relawan Ganjar di Sumatera Selatan pindah dukungan ke Prabowo. Satu persatu. Dari siapa pertama kali? Budiman Sujatmiko. Kemudian Ara Sirait. Kemudian ada lagi siapa itu? Ada 2 lagi lah ya. Ya ini sekarang relawan Ganjar di Sumsel pindah dukungan ke Prabowo. Udah semakin menyusut elektabilitasnya ya. Kalaupun jadi 2 putaran, ini prediksi saya, Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Anies. Oke? Nah, ini ada cuitan dari V. Dia bilang apa? Mendekati hari pemilu tanggal 14 Februari, hati-hati. Banyak kampanye hitam yang ditebarkan berupa fitnah, opini sesat oleh para buzzer dan pendukung kubu sebelah. Ya, terhadap 02. Ya,
Rapatkan barisan untuk menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Menangkan telak 60-70% untuk Indonesia kita. Jadi, kalau Anda dengar atau dapat video itu nggak usah dilayanin. Ya, bagi Anda yang masih belum menentukan pilihan, Anda tinggal lihat. Video kampanye hitam paling banyak menyerang paslon mana. Nah, itulah paslon yang Anda pilih karena dia ditakuti untuk menang. Maka pilihlah yang bakal menang. Ngapain pilih yang bakal kalah ya? Buang-buang duit negara gitu ya. Toh nanti juga putaran kedua yang menang Pak Prabowo. Mau taruhan sama saya? Boleh. Nah ini dia, ini menarik ya. Ini sebenarnya udah lama ini ya. Dari 10 September ya 2023. Maka kita harus hati-hati di sini ya. Ada dokumen intelijen bocor. CIA bakal cawe-cawe Pilpres 2024. Lah adalah kubu yang mau membatalkan hilirisasi, yang seperti Tom Lembong bilang, dia nggak mau nikel itu dismelterkan, mau jual, aduh kok saya nggak tahu ya pemikirannya ahli ekonomi katanya, tapi mau jual biji nikel mentah, justru hilirisasi memberi nilai tambah kepada nikel yang mentah menjadi nikel yang punya harga lebih tinggi, apalagi kalau diproses lagi jadi baterai. Lo kenapa mau jual nikel murah gitu? Saya nggak ngerti ya. Apakah sudah ada janji gitu dengan Amerika? Saya nggak tahu ya. Nah, gara-gara ada dokumen bocor dengan CIA, maka kita harus tenggarai. Begini loh. Ini ada cuitan dari Rudy Valinka. Isu Mahfud mundur ternyata nggak laku. Ya. Sekarang pindah pakai isu kampus-kampus. Nah, soal isu Pak Mahfud mundur besok saya bahas ya. Pasti seru lagi. Jadi sekarang isunya pindah pakai isu kampus. Nah ini yang saya mau elaborasi. Ngelawan 80 rakyat yang puas emang nggak gampang. Selagi rakyat hidup dengan tenang dan damai, mereka nggak peduli sama manuver-manuver capres yang lagi stres, elektabilitasnya nyungsep. Oke, nah sudah tahu lah. Nah ini ada cuitan dari Transporter ya. Bilang apa ini? Lanjut mas, ayo laporkan. Di balik petisi UGM, klaim memakai nama UGM itu segelintir oknum aktivis di Pusat Studi Pancasila yang terafiliasi dengan PDIP. Ada Salam Tiga Jari, satu lagi pakai baju batik, Bambang Praswanto, mantan ketua DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Ayo, teriak lagi mas, ayo. Jadi ketangkep nih waktu foto-foto ya, yang deklarasi para akademisi katanya. Ntar kita lihat ya pernyataan resmi dari sekretariat UGM. Ya bahwa itu bukan sikap dari UGM, oke? Tapi ketahuan itu pakai 3 jari, ada yang pakai batik Bambang Praswanto, ternyata mantan ketua DPD PDIP. Jadi ini kan ditunggangi sebenarnya, oke? Kemudian, nah ini dia nih, ya. Dipertegas nih sama partai sosmed organik. Nah sebelumnya dia membalas cuitan yang dibawanya itu bale-bale. Buta apa gimana Tum? Gerakan organik muncul dari banyak universitas masih dibilang ditunggangi. Nah sama partai sosmed dikomentari organik. Coba cek Bambang Praswanto itu yang ikut deklarasi Bulak Sumur di UGM maksudnya. Orangnya partai apa? Masih banyak lagi yang terafiliasi dengan parpol atau paslon tertentu. Nah, yang ikut ini Bambang Praswanto yang tadi saya sudah sebut itu bekas ya tadi ketua DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke? Kemudian V juga mencuit bilang gini, rakyat mulai muak dengan petisi-petisi manusia yang ingin merusak negara dengan dalih yang dibuat-buat untuk serang Pak Jokowi. Oke? Rakyat di Jakarta Timur sudah melawan dengan terus mendukung Presiden Jokowi dan memilih 02 untuk Indonesia Maju. Ya, nah ini buktinya demo ya rakyat di Jakarta Timur ya melawan petisi UGM. Wih, kan UGM kan bilang demokrasi kita sedang tidak baik. Pokoknya nyalain Pak Jokowi gitu ya. Nah kemudian UI ikut-ikutan ya. Ternyata ada afiliasinya juga dengan PDIP yang mengatasnamakan UI. Ya, Anda lihat sendiri di cuitannya partai sosmed di Twitter. Ya, bukan bikinan saya ini ya. Nah, kemudian setelah guru-guru besar di UI, salah satu misalnya Harkrisnowo, waduh, namanya bagus ya. Kemudian
Di bawah kita lihat tuh ya, di berita kompas.com bilang kami sudah agak diintimidasi juga lewat pesan di WhatsApp dari salah seorang mahasiswa kami yang sudah alumni. Lah kalau ada mahasiswa lu intimidasi, lu jangan lapor ke umum dong. Ya, seakan-akan kok intimidasinya datang dari pemerintah, dari Pak Jokowi atau dari Paslon 02 maksudnya. Makanya Elsia ini mencuit. Apa cuitannya? Baper banget nih guru besar UI. Mengaku diintimidasi karena dapat satu pesan WA alumni yang isi pesannya, dia tahu nih isi pesannya. Kenapa kok UI ikut-ikutan UGM dan UII? Seharusnya kita bisa pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide, kata dia. Bukan menyatakan pendapat gitu ya. Bukannya nggak boleh, tapi lucu. Saya kasih tahu nanti lucunya di mana. Kemudian ditambahin lagi, astaga ibu profesor, itukah contoh intimidasi? Itu kan cuma dari apa? Salah seorang mahasiswa kami yang sudah alumni. Siapa? Waduh. Kemudian BEM UI juga seakan-akan mendukung gerakan Dewan Guru Besar. Padahal cuman beberapa guru besar, bukan dewannya. Waduh, pusing dah nih ya berita ya. Bakal turun ke jalan jika aspirasinya tidak didengar. Jadi maksud lu kalau yang Ibu Profesor Harkristuti Harkrisno ini aspirasinya nggak didengar, lu mau demo jatuhin Jokowi, monggo coy, silakan dicoba. Kemudian ini dia nih buzzernya 03 Denny Siregar, ngompor-ngomporin juga. Ternyata Unpad juga bersuara ya, dia memposting e-flyer dari Unpad untuk juga menyampaikan kira-kira statement lah gitu ya, walaupun belum saya dengar statementnya, mungkin sudah ada kali ya. Kemudian Buya Eson juga ikut manas-manasin, ya kan, basar-basarnya inilah ya, yang anti sama 02. Saatnya semua bergerak, selamatkan demokrasi. Demokrasi yang mana gitu ya? Universitas Hasanuddin ya, menyelamatkan demokrasi. Astaga, orang boleh aja mau komentar ini, tapi jangan bawa-bawa nama kampus. Ntar saya kasih lihat ya ininya ya. Kemudian ada lagi ini ya, undangan terbuka untuk melawan ini ya, atau mengawal demokrasi. Ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh iya, seakan-akan masif gitu ya. Nah, kemudian Partai Sosmed mencuit, segelintir guru besar Unhas mau ikut-ikutan deklarasi. Tapi, nah ini lucunya, mungkin dia ada nyanyi ya, lagu kebangsaan bagimu negeri pun tidak hafal. Bagaimana itu guru besar? Lirik lagu bagimu negeri nggak hafal. Jangankan liriknya, judulnya pun salah. Mana nyanyi sambil masukkan tangan ke kantong celana pula. Gimana rasa hormatnya kepada lagu kebangsaan? Oke? Nah, kemudian di bawah ada cuitan dari Almo. Dia bertanya kepada Partai Sosmed, nggak ada niat nih ngebahas siapa dalang dibalik gerakan politik di kampus-kampus saat ini. Kemudian Partai Sosmed, lagi saya tunggu nih hari ini atau besok ya. Ada, dia bilang. Besok kami bongkar. Prosesnya sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum lewat pembagian selebaran tentang Prabowo di kampus-kampus. Jangan-jangan ada hubungannya dengan cawe-cawe CIA itu yang sudah diberitakan sejak September. Saya nggak tahu. Makanya saya menarik ini, saya tunggu nih cuitan Partai Sosmed. Karena ini akun yang menurut saya cukup kredibel ya. Dia nggak sembarang ngomong. Nah, ini dia nih. Ini pada tanggal 2 Februari ya. Berita ini turun. Alumni perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia membuat deklarasi tandingan. Jokowi tidak pernah merusak demokrasi. Ayo, mau apa? Kemudian, petisi tandingan kampus kritik Jokowi, 17 akademisi dan alumni perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebut demokrasi sehat. Ayo. Kan menarik ya. Nah, ini dia yang paling menarik dari antara itu semua. Sekretariat UGM sebut petisi Bulak Sumur yang kritik Jokowi bukan sikap kelembagaan. Artinya, guru besar itu yang mengkritik Jokowi ya sebenarnya silakan aja. Tapi jangan bawa-bawa nama UGM karena rektornya tidak memberikan pendapat. Badannya ini dalam arti kata UGM, Universitas Gadjah Mada, ya yang orang lebih tahu kampusnya di Bulak Sumur itu, secara resmi tidak pernah mengeluarkan petisi itu atas nama institusi. Tapi kalau guru-guru besarnya mau kasih kritik,
jangan bawa-bawa nama UGM. Begitu juga harus cek itu Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Benar nggak dia UI dalam hal ini, rektornya, institusinya benar mengkritik Jokowi. Begitu juga Unhas, begitu juga Universitas Muhammadiyah, dan juga UII. Kita harus cek. Ya kan? Jangan-jangan cuman segelintir guru besar, profesor, ya, terus tapi mengataskan nama-nama universitasnya. Dan ini tidak elok. Oke? Jadi itu saja yang saya mau bahas. Yang tadi pertama sudah ya mengenai debat capres terakhir yang semalam. Dan ini juga yang kedua, eksploitasi kampus-kampus untuk menyerang pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan juga. Seperti biasa, terima kasih.